biasanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Sebagian penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung. Hal ini terjadi karena adanya kelainan kromosom nomor 21. Dalam menangani kasus ini, fisioterapis terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik psikososial anak usia 6-12 tahun. Karakteristik psikososial anak usia menengah sekolah yang pertama adalah mulai menilai apakah mampu atau tidak mampu melakukan suatu kegiatan. Kedua, memasuki tahap industry versus inferiority. Ketiga, mulai menyadari perasaan mereka sendiri dan dapat mengatur emosi. Keempat, adanya co-regulation, yaitu peralihan secara perlahan dalam hal kontrol dari orang tua ke anak. Kelima, teman-teman seusia menjadi hal yang penting. Keenam, mulai adanya penurunan agresi, tetapi ada peluang bullying. Fisioterapis perlu mencari tahu faktor penyebab Down syndrome ini. Faktor penyebab Down syndrome itu adalah faktor nature atau dari dalam, faktor dari dirinya sendiri. Ini dapat kita ketahui sejak penderita Down syndrome ini lahir. Down syndrome terjadi ketika ada satu salinan ekstra pada kromosom nomor 21. Kromosom atau pembentuk gen normalnya berpasangan dan diturunkan dari masing-masing orang tua. Ada beberapa faktor pembentuk salinan ekstra pada kromosom nomor 21. Antara lain ibu yang sudah cukup berumur ketika ia hamil atau ada penderita Down syndrome lain dalam keluarga. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan penderita Down syndrome tersebut. Fisioterapis perlu memahami cara pendekatan psikososial yang sesuai pada anak di usia tersebut dan perlu memahami karakter serta kondisi anak tersebut karena pastinya tahap industri versus inferiority-nya terganggu. Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia sekolah. Kemampuan akademiknya mulai berkembang. Selain itu, kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggota keluarganya juga mulai berkembang. Pada tahap ini, anak juga akan membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Kita yang berprofesi sebagai fisioterapi, kita juga harus sabar dalam menghadapi anak Down syndrome. Kita juga harus bisa menerapkan etika dan profesionalisme. Profesionalisme yang dimaksud adalah cara kita melaksanakan tugas kita dengan cara bersungguh-sungguh. Jika kita tidak profesionalisme dalam melaksanakan tugas kita bisa terbawa emosi dengan anak Down syndrome. Yang notabene anak Down syndrome tersebut juga tidak bisa mengendalikan emosinya, dikarenakan anak Down syndrome itu emosinya cenderung ke menggebu-gebu. Jadi kita harus melatih skill kesabaran kita yang merupakan arti dari profesionalisme tersebut. Selanjutnya, ketika pasien usia dini yang mengalami gangguan Down syndrome, seorang fisioterapis harus memberikan dan menumbuhkan rasa motivasi yang kuat kepada pasien tersebut sehingga pasien memiliki motivasi untuk melakukan masa-masa rehabilitasi sehari-hari dan semangat dalam melakukan exercise-nya. Selanjutnya yaitu pentingnya seorang fisioterapis memberikan stimulasi kepada anak Down syndrome. Contoh stimulasi yang diberikan dengan bermain, misalnya tendang-tendangan bola, menangkap bola, kejar-kejaran, atau melempar, dan bisa sambil melatih komunikasi mereka. Stimulasi ini adalah modal untuk bisa membuat anak Down syndrome menjadi lebih mandiri dan lebih berprestasi lagi. Fisioterapis perlu memahami komunikasi yang cukup efektif. Komunikasi yang efektif dapat dilakukan apabila fisioterapis menguasai komunikasi verbal, seperti menggunakan kata atau kalimat, dan komunikasi nonverbal, seperti ekspresi wajah, kontak mata, gerakan, atau sentuhan. Nah, komunikasi yang efektif juga dapat meminimalisir kesalahan persepsi dalam berkomunikasi, dan membuat pasien Down syndrome tersebut akan merasa nyaman ketika sedang melakukan terapi.